Teman-teman, sedih banget. Baru dapat video anak-anak SMP ya ngecandain korban-korban yang ada di Palestina. Mereka jadi makan salah satu produk yang diboikot, McDonald. Lalu kemudian mereka bilang ya seolah-olah kayak gitu ya. Jadi mereka bilang ya ini contoh ketika mereka makan daging ayam, mereka bilang ini adalah dagingnya anak-anak Palestina. Mereka minum lalu mereka bilang ini darahnya anak-anak Palestina, ini tulangnya anak-anak Palestina. Inilah pentingnya kita tuh tahu ya, meskipun ini anak-anak SMP, mungkin mereka belum 17 tahun, tapi saya rasa ini adalah sebuah hal yang sangat mengerikan ya. Ini adalah sebuah hal yang sangat nggak tahu kayak apa ya, kayak kita gagal nggak sih didik anak-anak kita. Mereka bukan hanya nggak bisa berempati pada sesuatu yang terjadi, dan itu adalah sebuah kejahatan daripada kemanusiaan. Tapi mereka juga malah menjadikan itu sebuah candaan. Kita aja kadang-kadang ketika kita ngeliat video, kita ngeliat gambar, kita ngeliat foto, itu aja kita udah nggak tahu lagi mau apa. Tapi ada anak-anak ini, ya Allah, saya tahu bahwasanya Allah itu maha pemaaf. Dan kita pun sama. Bahkan ketika saya ngeliat video itu, memang saya marah melihat anak-anak kayak gini. Mungkin ya kasihan orang tuanya ya. Tapi ketika saya ngeliat itu juga ada terbersit pada diri saya bahwasanya ya inilah tugas kita yang mungkin gagal sebagai pendidik-pendidik generasi muda. Ya introspeksi bareng-bareng. Dan saya berharap bahwa anak-anak ini dengan tulus memohon ampun pada Allah dan menyampaikan mungkin ya, kalau saya yakin mudah-mudahan anak-anak ini masih punya hati nurani ya untuk minta maaf, untuk menyesali perbuatan dia, dan menjadikan ini sebagai pelajaran juga bahwa ada banyak hal yang benar-benar nggak boleh dicandain. Hal-hal yang benar-benar ya kita coba untuk mendidik diri kita dan mendidik orang lain agar tahu batas-batas dalam bercanda. Ya mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya lihat ada banyak orang sudah tahu itu SMP-nya SMP mana, orang-orangnya bahkan siapa. Saya berharap ini tidak meluas. Ya tetap kita harus menyelesaikannya dengan kasih sayang dan dengan perbuatan-perbuatan terukur. Jangan sampai juga kita meniru orang-orang Israel yang menyakiti atau bahkan membuat anak-anak ini jadi trauma atau sesuatu yang tidak produktif yang lainnya. Ya kita nggak suka dengan ini, tapi penyelesaiannya juga harus penyelesaian yang produktif dan elegan. Ya doain semoga kita bisa menjadi pendidik-pendidik generasi muda ini. Nah, itu dia teman-temannya bagaimana tadi pandangan dari seorang Felix Seal mengenai sebuah video viral di mana ada 3 anak di bawah umur yang dimana mereka sedang makan di sebuah rumah makan ya, dan mereka bercanda sesuai dengan apa yang mereka dengar hari-hari ini gitu teman-teman ya, dimana mereka mengatakan ini darahnya orang Palestina, daging, tulang dan sebagainya, dan ini memang menuai banyak kecaman begitu ya. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Felix Seal. Namun sebelum saya menunjukkan ya kenapa adik-adik ini bisa ya meniru istilah itu ya, ini darah orang Palestina, maka terlebih dahulu mari kita akan dengarkan dulu bagaimana juga pendapat dari saudara kita muslim yang satu ini. Ini dia videonya. Orang makan tulang anak darah Palestina. Beredar sebuah video yang viral di mana beberapa siswi sekolah menengah pertama, mereka sedang menikmati salah satu makanan yang diboikot yaitu McD karena terafiliasi dengan penjajah Israel. Lalu kemudian mereka membuat sebuah candaan yang bisa dikatakan candaan tersebut tidak membuat orang lain tertawa. Bahkan akhirnya banyak orang yang merasa miris dikarenakan bercandanya itu.
Ketika mereka memakan daging, mereka katakan bahwa ini dagingnya anak Palestina. Ketika mereka minum, mereka katakan bahwa ini darah anak Palestina. Bahkan sampai ke tulang-tulangnya dikatakan tulang anak Palestina. Hal tersebut mungkin dianggap bercanda oleh mereka yang tidak memahami bagaimana keadaan-keadaan saudara kita di sana. Tetapi bagi orang-orang yang senantiasa bersuara, menyuarakan, mengabarkan keadaan-keadaan tentang saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, di Rafah, bagaimana keadaan anak-anak di sana. Bahkan mungkin sudah puluhan ribu anak-anak yang telah menjadi korban dan harus kehilangan nyawa mereka, kehilangan masa bermainnya, kehilangan masa di mana indah-indahnya bersama orang tua mereka. Mereka tidak mengalami hal tersebut. Bahkan sampai hari ini pun, anak-anak yang masih bertahan, mereka ada dalam keadaan kelaparan, mereka ada dalam keadaan ketakutan. Setiap malam harus mendengar dentuman bom. Setiap malam harus merintih dikarenakan menahan lapar, menahan haus. Hal yang sulit dan tidak mudah yang harus dijalani oleh anak-anak di Gaza, di Palestina. Maka ketika ada pemberitaan seperti ini, bahkan yang mengatakannya adalah anak-anak dari bangsa kita sendiri, maka siapapun orang yang memahami keadaan saudara-saudara kita di Gaza akan sangat sedih mendengar hal yang seperti ini. Peranan orang tua sangat penting untuk memberikan sebuah kefahaman kepada anak-anak kita tentang pentingnya kemanusiaan, rasa kemanusiaan yang tinggi, yang harus diperlihatkan bagaimana kita ini hidup sebagai seorang manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu perasaan bahwasanya manusia ini sangat memanusiakan yang lainnya. Terkadang sesuatu yang bisa membuat orang lain sakit ini bukan hanya dengan alat-alat tajam, tetapi lisan justru bisa lebih tajam dari segalanya. Oke ya, dan itu dia kita sudah dengarkan bersama teman-teman. Dan sekarang saya akan tampilkan di sini ya, ada sebuah berita yang juga viral beberapa waktu yang lalu di bulan April ya. Saya tampilkan di sini teman-teman, saya akan bacakan. Viral anak Zulkifli Hasan pamer stakbat saat umroh. Netizen mengatakan minum darah orang Palestina. Ya, nah jelasnya di sini kita melihat ada foto daripada Zita Anjani, anaknya Pak Zulkifli Hasan, ya, ketua umum dari Partai Amanat Nasional. Kita akan bacakan saja, ya. Ini dia. Sosok anak ketua umum PAN Zulkifli Hasan, Zita Anjani, tengah ramai viral jadi buah bibir para netizen di lini masa sosial media. Ya. Pasalnya lewat akun Instagram pribadinya, yaitu @Zita Anjani, Zita diketahui mengunggah segelas minuman kopi berlogo Starbucks, ya, salah satu brand besar dunia yang sedang diboikot oleh umat muslim termasuk di Indonesia karena diyakini sebagai salah satu produk dari perusahaan yang mendukung Israel. Ya, jelas ya, Zita Anjani mengunggah foto dengan ada sebuah gelas minuman kopi yang berlogo Starbucks, ya, adanya di Mekah, ya. Nah, dikatakan bahwa terlihat jelas di foto Zita memegang minuman kopi hangat tersebut dengan tangan kiri dengan latar belakang suasana Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi di malam hari. Nah, ini dia fotonya teman-teman, seperti apa yang ada di layar. Dan ada caption ya dari Zita Anjani, lagi makan malam, ada yang kasih kopi. Menurut kalian gimana guys? Nah, ini jelas terlihat ya, dimana di situ nampak sekali bagaimana pemandangan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ya, dan ini dia ya. Pernyataan atau caption dari adik kita ini Zita, lagi makan malam ada yang kasih kopi, menurut kalian gimana guys? Ya, menurut kalian gimana guys? Tulis Zita sebagai keterangan foto ya. Oke. Dan ini kita lihat bagaimana pandangan dari beberapa viewer nanti atau warganet. Dikatakan terlebih dahulu bahwa foto yang hingga berita ini ditulis sudah mendapat hampir 8.500 like dari para pengguna Instagram tersebut pun langsung menuai banyak komentar warganet yang didominasi kecaman dan kritikan pedas dari Zita. Ya, apalagi foto tersebut diambil dalam keadaan dirinya sedang beribadah ke tanah suci. Ada ini dia dari @Musdalifah Basri. Idih. Ya kan. Lalu kemudian ada juga dari Lutfie. Nah, ini dia.
ya. Kok minum darah orang-orang Palestina di rumah Allah? Ya kan? Lalu kemudian ada dari Ed Benwido, di tanah suci tapi hidupnya butuh validasi. Ada dari Ed garis keras Tonic Soul, Zionis lokal. Lalu ada dari dari Ed Sarah Aulia, mau viral jalur begini memang guys, soalnya enggak cantik dan enggak pintar ya. Lalu yang terakhir ada dari Ed Irman Nuran ya. Nyata bahwa nggak semua orang yang umroh itu mabrur. Kasihan ke sana tapi nggak dapat apa-apa. Norak. Nah, itu dia ya. Kita lihat kembali bagaimana tulisan dari Lutfi ya. Ini dia. Kok minum darah orang-orang Palestina di rumah Allah? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ini apa yang menjadi bahan candaan dari ketiga adik kita yang sedang makan itu adalah hasil dari apa yang ada mereka dapatkan dari media sosial ya. Dan ini tentunya adalah tulisan dari Lutfi gitu loh. Hanya memang bukan berarti kita dukung dengan bercandaan sedemikian ya kan. Tapi istilah darah orang-orang Palestina itu adalah dari kalian-kalian juga. Makanya ketika si Zita menampakkan itu gelas kopi yang berlogo Starbucks ya, di sini dikatakan si Lutfi kok minum darah orang-orang Palestina. Makanya juga ditiru sama adik-adik kita, berarti kalau misalnya kita makan juga di Starbucks, berarti kita makan darah kita minum darah orang Palestina, kita makan daging orang Palestina, tulang orang Palestina ya kan. Nah, itu yang menjadi bahan candaan mereka ya kan. Nah, saya pikir istilah itu bukan dari mereka sebenarnya, tapi hanya yang mereka dengar saja dari sosial media, dan itu juga disampaikan oleh kalian-kalian juga. Hanya memang sebenarnya ini juga nggak bagus menjadi bahan candaan gitu ya, karena jelas bahwa ini mungkin bisa jadi ya akan membuat saudara-saudari kita yang ada di sana tersinggung ya dengan hal yang begini. Tapi kalau memang nggak mau ditiru seperti begitu, maka ya nggak usah Anda duluan yang memberikan satu istilah yang kurang mantap itu, ya kan? Oke, teman-teman, jadi saya pikir aja dulu untuk video kali ini, dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi, dan salam Indonesia cerdas.